Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan melanjutkan materi tentang melakukan literatur review. Jadi dalam melakukan penelitian baik kuantitatif maupun penelitian kualitatif, hal penting juga yang perlu kita lakukan adalah melakukan literatur review atau studi pustaka atau tinjauan pustaka ya. Jadi literatur review itu merupakan ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku, dan dokumen lain yang menggambarkan keadaan informasi masa lalu dan terkini tentang topik studi penelitian yang akan kita lakukan. Ya, jadi tujuannya itu supaya kita tahu bagaimana perkembangan peneliti yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, baik yang sudah lama maupun yang saat ini sedang dilakukan oleh penelitian terkait dengan topik yang sedang kita teliti. Nah, artikel literatur review bisa kita lakukan terhadap artikel jurnal, buku, atau dokumen-dokumen yang mendukung misal ensiklopedia atau dokumen-dokumen peraturan-peraturan, bisa peraturan menteri, peraturan misalnya terkait dengan standar capaian lulusan, boleh dengan peraturan menteri atau dan lain sebagainya. Nah, pentingnya literatur review itu supaya tadi sudah dijelaskan kita dapat mengetahui posisi penelitian yang akan kita lakukan. Nah, sehingga ketika kita mengetahui posisi penelitian atau hal-hal yang sudah dilakukan orang lain, peneliti-peneliti lain, maka kita tidak melakukan duplikasi penelitian yang sudah dilakukan. Dalam arti penelitian yang sudah sama itu kita tidak lakukan ulang seperti itu. Lalu pentingnya literatur review juga membantu kita mempelajari bagaimana peneliti lain menyusun penelitian mereka, serta dapat membantu kita untuk menemukan contoh dan model yang berguna dalam literatur untuk penelitian kita. Nah, misal untuk hal-hal penelitian yang dengan topik yang sejenis, metodenya itu seperti apa. Nah, itu membantu kita dalam melakukan penyusunan proses penelitian. Kita bisa melakukan duplikasi dalam hal metode, instrumen, prosesnya bagaimana seperti itu. Nah, hal paling utama dalam menulis sebuah karya ilmiah tadi adalah mencari literatur atau pustaka. Saat ini kondisi kita sudah sangat mudah sekali untuk mencari literatur ya, tinggal ketik browsing di mesin pencari lewat internet, maka kita akan menemukan banyak sekali literatur. Tidak seperti dulu kita harus datang ke perpustakaan, mencari buku, kemudian kita tulis. Nah, kalau sekarang kita pengen mencari sesuatu tinggal buka laptop atau buka handphone, ketik, sudah keluar apa yang kita inginkan. Nah, kondisi saat ini tadi sangat mudah untuk mencari referensi ya. Tapi yang sulit itu adalah memilih referensi yang tepat. Kemudian apakah referensi itu ilmiah? Ya jangan sampai menggunakan referensinya itu menggunakan sumber-sumber yang tidak ilmiah, misal blog atau surat-surat kabar yang ada di media online yang kita tidak tahu yang tidak diakui kredibilitas dari sumber data tersebut. Kemudian hal yang ketiga adalah harus sesuai dengan topik, lalu up to date atau sehingga kita tidak ketinggalan. Jadi dalam mencari literatur diusahakan literatur yang paling terbaru. Nah, penelusuran pustaka yang baik itu harus memenuhi tujuan memperoleh perspektif ilmiah, harus menghindari duplikasi penelitian dan menghindari masalah konseptual dan prosedural. Ya, jadi tujuannya tadi supaya penelitian yang kita lakukan itu sumbernya jelas. Nah, sehingga keilmiahan dari data yang kita ajukan itu ada sumbernya. Lalu dalam melakukan literatur review dilakukan dengan tujuan supaya kita tidak melakukan duplikasi penelitian atau melakukan hal yang sama. Kemudian untuk menghindari masalah konseptual dan prosedural. Jadi
ya, kajian-kajian pustaka, teori-teori, ya itu bisa kita dapatkan dalam literatur review. Kemudian prosedur ini maksudnya terkait dengan proses yang kita lakukan dalam melakukan penelitian tersebut. Kita bisa mencontoh tadi sudah saya jelaskan, kita bisa melihat dalam topik yang sama penelitian itu melakukannya seperti apa. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita bisa memahami teori dasar dan konsep yang pernah dikembangkan oleh pakar atau peneliti terdahulu. Lalu bisa mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang bersangkutan. Kemudian kita juga bisa memperoleh orientasi yang lebih luas dengan topik penelitian. Lalu kita bisa memanfaatkan informasi atau data-data sekunder untuk mendukung tadi teori-teori yang kita temukan misal dalam proses penelitian atau hasil penelitiannya itu bisa kita acu ke bagaimana dengan hasil penelitian orang lain yang dilakukan. Ya. Nah, ini lalu tahapan melakukan literatur review yang pertama yang paling penting adalah identifikasi istilah kunci yang bisa kita gunakan untuk pencarian literatur. Misal tadi untuk masalah penelitiannya terkait penguasaan konsep dalam pembelajaran IPA. Maka kita bisa cari istilah kuncinya adalah penguasaan konsep misalnya. Lalu ada pembelajaran IPA. Nah, kita bisa cari literatur reviewnya tentang penguasaan konsepnya dan juga tentang pembelajaran IPA. Lalu temukan literatur tentang suatu topik dengan melihat beberapa jenis materi dan database termasuk yang tersedia di perpustakaan. Jadi kita bisa mencari melakukan literatur review jangan hanya pada satu database. Misal di Google Scholar saja atau di DOAJ saja saya jelaskan ya. Nah, maka literatur yang kita cari bisa kita cari di beberapa database. Database maksudnya itu misal di beberapa jurnal atau publisher dan lain sebagainya. Lalu evaluasi secara kritis dan pilih literatur yang digunakan. Tadi setelah melakukan identifikasi kata kuncinya dimasukkan di sini di tahap kedua ini ya pada database yang ada. Lalu akan keluar banyak sekali artikel yang sesuai dengan topik penelitian kita. Kita evaluasi. Ya, kita evaluasi mana-mana yang akan kita gunakan tentunya yang sesuai dengan topik penelitian. Lalu yang keempat, atur literatur yang telah dipilih dengan mengabstraksi, maksudnya merangkum. Jadi kita analisis artikelnya, lalu kita tulis ringkasan artikelnya tersebut. Nah, maka nanti kita bisa mengembangkan diagram visualnya, bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh orang tersebut dan kekurangannya di mana. Lalu yang keempat, tulis tinjauan pustaka yang melaporkan ringkasan pustaka untuk dimasukkan dalam laporan penelitian. Jadi setelah membuat abstraksi tadi, kita tulis dalam tinjauan pustaka di penelitian kita. Seperti itu. Nah, lalu apa yang kita review dari literatur dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif? Kalau dalam penelitian kuantitatif, ya hampir sama sebenarnya ya. Cuman hanya istilahnya yang berbeda. Kalau kuantitatif tadi ada hipotesis penelitian, tapi kalau kualitatif itu tidak ada hipotesis penelitian. Nah, yang kita review adalah yang pertama permasalahan penelitiannya apa, kemudian pertanyaan penelitiannya apa. Kalau kuantitatif berarti hipotesisnya apa. Lalu prosedur pengumpulan datanya. Ya. Lalu yang terakhir adalah hasil penelitian. Kalau kualitatif temuannya apa. Ya, biasanya kan dia menghasilkan suatu teori baru. Kalau kuantitatif hasil penelitiannya apa. Ya sama sebenarnya ya. Nah, ini contohnya proses mengabstraksi. Ini merangkum hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh orang. Dan tadi ya, kalau kuantitatif tadi pertama research problemnya apa. Topiknya ini ya. Masalah penelitian yang diteliti ini judulnya Perceived Quality of Academic Advising, the Effect of Freshman Attrition. Nah, research problemnya dia baca di bagian latar belakang masalah. Ya, di artikel kan ada bagian latar belakang masalah, permasalahan penelitiannya apa sebenarnya di situ yang menjadi masalah. Kemudian
pertanyaan penelitiannya apa atau hipotesisnya. No specific research question or hypothesis. Nah, jadi dia tidak menuliskan hipotesis, misalnya tuliskan di situ. Tetapi ada pertanyaan yang umum, pertanyaan secara umum yang digunakan dalam penelitian. Nah, ini. Does the quality of advisement influence student attrition? Nah, ini tuliskan. Nah, lalu cara pengumpulan data, dia menggunakan apa? Nah, ya, sampai ke sampelnya berapa, nah, seperti itu. Hasilnya bagaimana? Nah, ini untuk kuantitatif. Nah, ini yang kualitatif. Sama ya, research problemnya apa, research questionnya apa, data apa, prosedur pengumpulan datanya seperti apa, temuannya seperti apa. Nah, untuk mencari literatur pustaka, menelusuri pustaka atau literatur review, kita bisa menggunakan database Google Cendekia atau Google Scholar ya. Tinggal dimasukkan kata kuncinya di sini, maka akan keluar ratusan bahkan ribuan artikel yang di situ ada terkait dengan topik yang kita teliti. Nanti silakan bisa dipraktekkan. Bisa juga dengan DOAJ, Directory of Open Access Journal. Tinggal diklik di menu searchingnya, di mesin pencarinya nanti keluar. Bisa juga di Science Direct atau Library Genesis. Ya. Nanti di video selanjutnya akan saya praktekkan tentang bagaimana mencari literaturnya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.